isu yang muncul seakan-akan itu ditenggelamkan dengan sama-sama menyadari koyo-koyoke kelakuane brutal pegawai timbangan itu ya biasa, koyo-koyoke sopir gak mlebu timbangan itu ya biasa. Di hal komunitas kami mengambil keputusan sendiri waktu itu adalah kami harus bersikap tidak terkait sopirnya, tidak terkait perjanjiannya, tidak terkait dengan perdamaiannya, tapi kelakuan brutal, tindakan anarkis yang dilakukan oleh petugas timbangan yang saat itu yang kami tahu adalah tanggung jawab dari Dishub. Kami rapatkan sampai dengan jam 12:30 malam hari Sabtu. Sekalian jadi surat pemberitahuan unjuk rasa. Malam itu langsung saya bagi ke Polda, ke Polrestabes Surabaya, sama Polres Pelabuhan. Minggu pagi itu sudah mulai digerilya dalam kaitan semua dikedoni. Lapose kok urusan wis mari kok diungkit-ungkit. Kenapa sih terkait yang beritanya sudah viral, yang beritanya sudah masuk TV, kok sekarang bikin gerakan? Kami berteguh pada terkait kasusnya selesai, terkait kasusnya sudah ada perdamaian, tindakan brutalnya itu yang kami sikapi. Minggu sore langsung kawan-kawan diajak ketemuan dengan Polres Tanjung Perak, Polres Pelabuhan. Minggu malam langsung base camp ini dijadikan ajang untuk melakukan penekanan. Gak usah demo. Bahkan minggu malam saya dengan kawan Jaki itu ketemu dengan Kasat Surabaya, Wakasat Pelabuhan, dan di Intelkam Polda. Secara prinsip mereka tidak ingin adanya kegiatan. Sampai dengan hari Senin pagi saya memasukkan surat pemberitahuan ke Polda, itu langsung diambil oleh Subdit 2 Ekonomi, ketemu dengan Pak Dirnya Pak Bambang, kita ngobrol. Nah di situ baru ketahuan dan gobloknya kita, gobloknya sopir. Lamang cari apa kan sopir biasanya mampir kan, lak si mana? Lah inces masuk mati. Bu, biasa ya Pak, emang susah. Nah, ternyata semua timbangan itu tidak lagi jadi tanggung jawab Dishub. Lagi ngeri dong. Ya aku yang lagi ya boleh, kayak goblok boleh yang aku yang. Nah, timbangan itu sekarang masuk di Kementerian Perhubungan, BPTD, Badan Pengelolaan Transportasi Darat. Dishub hanya berkaitan dengan terminal kelas 3. Kan? Mesti takok. Seragamnya podo mas, podo aku ya takok podo ya. Nah kita melakukan debat di situ. Bahkan pihak kepolisian menyatakan saya tidak akan menghalang-halangi kegiatan sampean. Tapi karena posisi di Surabaya PPKM berskala mikro jilid 2, maka mereka tidak menjamin ketika ada kerumunan. Boleh dilakukan, boleh pengerahan massa, boleh menggunakan motor, boleh 500 orang, tapi dipastikan akan dibubarkan. Pertimbangan kami waktu itu adalah daripada kita sia-sia ketemu wakil budal bersama-sama di TKP langsung dibubarkan laisina, ya kan? Poin isu kita terkait kekerasan tidak muncul. Poin kita ketemu mau celatu misu-misu diut tidak muncul. Kata celatu BPTD tidak muncul. Maka kemarin di
dengan Pak Anto selaku awal komunitas ketua di Surabaya, kita bernegosiasi lagi, kita atur lagi, dan ternyata daripada kita tidak dapat apa-apa, pilihan mereka adalah memediasi. Saya pertemukan dengan Dishub, saya pertemukan dengan BPTD, saya fasilitasi ketemu dengan Polda. Di Dishub kemarin kita juga kehilangan isu, karena isu awal adalah kita akan marah-marah di Dishub, tapi karena ternyata bukan tanggung jawab Dishub, terus kita bahas masalah apa? Bingung, tidak ketemu masalahnya. Kalau di BPTD kita kembali ke kasus awal, kelakuan bejat oknum timbangan itu harus dapat tindakan. Kita harus membuat atau memaksa BPTD mengeluarkan surat pernyataan yang isinya antara lain kejadian Pasuruan itu adalah kejadian terakhir yang terjadi di Timbangan, semua Timbangan Jawa Timur. Yang kedua, mutasi dan rotasi oknum-oknum atau pegawai timbangan yang berkaitan soal kinerja, terutama yang di 2 timbangan itu semua harus diganti, dimutasi. Kalau dipecat mekanismenya nanti terserah sana, tapi kita minta dipecat. Yang ketiga, kita juga meminta pihak BPTD bekerja sama secara aktif dengan komunitas yang ada di tempat timbangan. Jadi misalnya di kasus Pasuruan, kita kenal kawan-kawan Arepas, ya kan? Yang ada di grup sebelah kelihatannya juga masih bingung menempatkan posisi. Jangan ngewangi demo, apa jangan ngewangi timbangan, gitu kan? Bapak lah kata ketemu wongnya. Nah, yang keempat adalah koordinasi kontinu dengan setiap aliansi yang ada. Karena tidak menutup kemungkinan, setahu kami di Jawa Timur itu ada 2 aliansi. Banyuwangi ada Gabiber, Surabaya ada iya itu aliansi Driver Lintas Nusantara, aliansi Gerakan Driver Lintas Nusantara. Nah, kemungkinan di luar Jawa Timur itu pasti ada aliansi terkait soal komunitas kawan-kawan. Di Polda kita punya tuntutan lebih pada support ke Polda, bahwa Polda atau pihak kepolisian itu harus menindak tegas apapun bentuk dan kejadian kekerasan di jalan raya, baik yang dilakukan premanisme, baik yang dilakukan anak jalanan, baik yang dilakukan secara terstruktur. Kekerasan apa? Bisa saja mereka di lampu merah, bisa saja mereka memberikan jalur alternatif yang berkaitan tidak dengan kekerasannya, tapi malah rute ke timur sering kejadian pelemparan kaca. Karena apa? Karena posisi tidak pernah diawasi, apalagi tidak pernah jalan-jalan, sehingga kejadian malam kawan-kawan driver yang mengalami. Nah, ini kemarin jadi putusan di ALBN terkait soal rencana ketiga titik itu. Tinggal sekarang yang harus kita perkuat adalah di tingkatan apa yang akan kita paksakan di Dishub dengan kasus yang ada di Jawa Timur. Terserah kawan-kawan yang di luar Surabaya, di luar Sidoarjo, di luar Gresik, yang ada kasus terkait rambu, ada kasus terkait marka jalan, ada penyelewengan petugas Dishub, pisuyai ketuai. Ya kan? Halal. Lah misu ketua ya halal. Lah anak gue gak pakai halal. Posisi kurang kendal bilang bojomu nang apa. Tinggal nanti mekanismenya, sasaran awal kita Dishub. Terkait kita mengambil opsi untuk
melakukan mediasi atau melakukan hearing dengan mereka itu karena pihak Polrestabes Surabaya membuat surat balasan cinta. Surat yang kita kirimkan untuk aksi unjuk rasa dibalas oleh Polrestabes Surabaya dengan surat penetapan sanksi dan denda. Jadi kalau kita masak sampai tadi malam saya harus dari sini setengah 11 ketemu dengan intelnya Polda sampai setengah 2. Kalau dipaksakan mas, sampai berangkat nggak apa-apa. Sesuai ketentuan kita berangkat, sampai di Disub langsung diangkut dibawa ke Polrestabes. Semua dirapid sampai swab. Ya kan? Nah, sistem itu kemarin saya bantah. Pak, corona itu betul limit bonito. Lah awan gak ada orang abut ini aman. Ya sampai ngomong nang wali kota aja ngomong nang aku. Jadi mereka tetap bertahan sehingga maaf untuk kawan-kawan semua, all komunitas yang ada di sini. Bukannya kita tidak mau mengambil resiko, tapi kami tidak mau membahayakan kawan-kawan yang dari luar ke sini. Karena apa? Sekitaran Surabaya yang dicekal gampang. Ono keluarga sing kirim. Rasanya dicekel, gak mulai-mulai. Bojomu salah gimana? Jadi opsi itu kami ambil, kami melakukan, kita nanti akan dengar pendapat hearing atau audiensi dengan 3 instansi tadi, dibatasi minimal itu 30 orang, maksimal 30 orang. Jadi kalau Abanon tadi ngomong kita bisa 35, ya wis bah tingkat-tingkatan kan ngono. Harapannya adalah setiap komunitas itu akan ada keterwakilan. Jadi nanti tugas kawan-kawan itu akan menyampaikan hasil hari ini ke komunitas lokal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masih diperkenankan untuk membuka banner yang sudah pesan, yang sudah bikin dari rumah, yang sudah dipersiapkan. Nanti kita akan buka satu persatu di instansi. Di Disub, setelah kita audiensi, kita akan foto bareng. Kita akan buka banner kita sesuai dengan tuntutan kita dan akan kita follow up di medsos. Sing punya IG langsung yang IG, sing punya grup dimasuk grup, hasilnya seperti apa. Yang punya Facebook diupload ke Facebook, kecuali yang punya VPN master. Mesti aku.